Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, membahas Kitabul Jami' yang kemudian diuraikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-7 dari bab al-birru was-silah. Hadis yang ke-7 yang dimaksud adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Kita baca terlebih dahulu isi hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayasubbu ar-rajulu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Muttafaqun alaih. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, termasuk dari dosa besar seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Kemudian qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah ada orang yang mencaci maki atau mencela kedua orang tuanya? Qala, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, na'am, iya. Yasubbu ar-rajul fa yasubbu ar-rajulu abah. Yasubbu abar rajul fa yasubbu ar-rajulu abah, yaitu
seseorang mencela ayah temannya, hingga kemudian temannya itu pun mencela ayahnya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, dan dia mencela ibu temannya, sehingga temannya itu pun mencela ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَهَذَا يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّ لَعْنَ الْوَالِدَيْنِ قِسْمًا. Hadis ini, kata beliau rahimahullah, menjelaskan kepada kita bahwa mencela kedua orang tua itu ada dua bentuknya. Yang pertama, la'nun mubashirun, mencela, mencaci maki, melaknat secara langsung. Wa hadza aqbah, dan ini tentu saja paling jelek. Ka'an yaqula, misalnya seseorang mengatakan la'anallahu fulanan au fulanah, yakni abahu au ummahu. Semoga Allah melaknat si fulan dan fulanah. Yang dimaksud adalah ayahnya sendiri atau ibunya sendiri. Hadza huwal la'nul mubashir. Inilah yang disebut dengan mencela, melaknat, mencaci maki secara langsung. Wa huwa aqbahu fil itsmi wa asyaddu fil jarimati, dan ini jelas dosa yang paling jelek dan kejahatan yang paling berat. Bagaimana bisa seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri secara langsung, menyebut nama dari kedua orang tuanya, ayah ibunya, dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya diucapkan. Ini yang pertama, mencela secara langsung kedua orang tua. As-sabbu ats-tsani, kemudian yang kedua, sabbun nas, yasubbu aban nasi wa yasubbu ummahatin nas. Thumma ya'ti haula fayasubbuna abahu wa yasubbuna ummahu, fayakunu mutasabbiban fi dzalika. Yang kedua, as-sabbu tsani sabbun nas, mencela, mencaci maki orang lain. Yasubbu aban nasi, misalnya seseorang mencela ayah orang lain dan mencela ibunya orang lain. Tsumma ya'ti haula fayusubbuna abahu wa yasubbuna ummah. Kemudian mereka yang dicela ayahnya atau ibunya itu balas mencela ayahnya dan mencela ibunya. Fayakunu mutasabbiban fi dzalika, sehingga seseorang tadi yang mencela ayah ibu orang lain itu menjadi sebab dicelanya ayah dan ibunya sendiri. Nah, jelas ya, ini tidak secara langsung. Kalau yang pertama secara langsung, seseorang langsung mencela ayah dan ibunya. Kalau yang kedua enggak. Kalau yang kedua, dia mencela ayah dan ibu temannya, ayah dan ibu orang lain, hingga kemudian temannya atau orang lain itu balas mencela ayah dan
ibunya. Jadi yang kedua ini, seseorang menjadi sebab ayah dan ibunya dicela, waliyadzubillah. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui seperti ini. Memang seseorang tidak secara langsung mencela kedua ibu bapaknya. Tapi kadang-kadang ketika ia bertikai dengan temannya atau bertemu dengan orang lain, tiba-tiba dia menjelek-jelekan kedua orang tuanya, mencela kedua orang tuanya, hingga temannya atau orang lain yang ditemuinya itu juga membalas mencela ibu dan bapaknya. Waliyadzubillah. Fayakunu aydan athiman. Ini juga kata Syekh menjadi dosa. Li'annahu sabban nas hatta tawassala an-nasu ila sabbi abihi wa sabbi ummihi bi asbabihi. Sebab dia mencela orang lain hingga membuat orang lain itu pun mencela ibunya dan mencela ayahnya bi asbabihi, dengan sebabnya sendiri. Nah, wa razaqallahu al-jami' al-afiyata was-salamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian kata Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada semuanya kesehatan dan keselamatan. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, jadi intinya jangan sampai kita menjadi pelaku kejahatan, mendurhakai kedua orang tua, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Menjadi sebab terjadinya kejahatan ini juga sama berdosa dengan melakukan kejahatan itu sendiri secara langsung. Jangan menjadi sebab terjadinya kejahatan dan jangan menjadi pelaku kejahatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya tersisa bersama kita di bab ini sekitar 7 hadis. Akan kita baca sebagiannya untuk kemudian nanti satu persatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah akan menguraikannya. Tayyib, hadis-hadis yang dimaksud diantaranya qala wa an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya melebihi 3 malam hingga saat keduanya berjumpa yang ini berpaling dan yang itu juga ikut berpaling. Dan yang paling baik dari keduanya, kata Nabi SAW, adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Akhrajahu Al-Bukhari. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian berikutnya wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin.
Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan. Sekalipun kamu ketika berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Ini mengandung kebaikan, jangan diremehkan. Dan hadis lainnya. Kita baca dulu uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadhil ahaditsu as-sab'ah kulluha tata'allaqu bil birri was-silah kama tarajjama al-muallifu. 7 hadis ini, sisa dari bab tentang albir wasilah, semuanya berhubungan dengan albir, berbuat kebajikan, wasilah dan menyambung hubungan, sebagaimana hal itu telah diungkap oleh al-muallif rahimahullah. Al-haditsu al-awwalu, hadis yang pertama dari 7 hadis itu maksudnya adalah hadis Abu Ayyub al-Ansari. Hadithu Abi Ayyub al-Ansari, hadis Abu Ayyub al-Ansari, wa huwa Khalidun ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub al-Ansari ini nama lengkapnya adalah Khalid bin Zaid radhiyallahu taala anhu. As-sahabiyyu al-jalilu al-mashhuru alladhi nazala 'indahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila al-Madinati. Seorang sahabat yang mulia, yang terkenal, yang Nabi alaihi salatu wassalam pernah singgah di tempatnya, lamma hajara ilal Madinati, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya melebihi 3 malam. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha, sehingga ketika keduanya berjumpa, yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini disepakati kesohihannya, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadzal haditsu al-jalilu wa ma jaa fi ma'nah yadullu ala tahrimit tahajuri bainal muslimin. Hadis yang agung ini dan hadis lain yang semakna menunjukkan tentang keharaman saling boikot antar kaum muslimin. Saling boikot di sini di antara makna yang paling sederhananya adalah tidak tegur sapa, tidak saling berkunjung, saling menjauh, saling membelakangi. Waqad istafadat al-ahaditsu fi hadza an Rasulillah alaihi salatu wassalam, dan telah ada banyak hadis tentang hal ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi tahrimit tahajuri wat tahasudi wat taqatu'i wat tabaghud, yaitu tentang haramnya at-tahajur, saling memboikot, wat tahasud, saling dengki, wat taqatu', saling memutuskan hubungan, wat tabaghud, saling membenci, ya. Wa annal wajiba 'alal muslimin an yakunu bina'an wahidan wa jasadan wahidan. Dan yang semestinya bagi kaum muslimin adalah hendaknya mereka menjadi seperti satu bangunan, wa jasadan wahidan, satu tubuh, ikhwatun mutahabina fillah, sebagai saudara yang saling mencintai karena Allah.
Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan antar sesama kalian. Nah, jelas sekali ayat ini menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu pada dasarnya mereka bersaudara, dan persaudaraan yang ada pada mereka ini juga secara kekuatan melebihi persaudaraan karena nasab. Ya, sebab persaudaraan antara orang-orang yang beriman itu persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di antara perkara yang bisa memutuskan tali persaudaraan itu adalah apa yang disebutkan tadi dari larangan Nabi alaihi salatu wassalam, saling memboikot, saling dengki, memutuskan hubungan, saling benci, dan seterusnya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling menipu, mencelakakan, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum, dan janganlah sebagian kalian menjual barang dagangan kepada calon pembeli, ya, sebagian kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh memboliminya, tidak boleh juga merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihaini min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu min Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak diperkenankan untuk memboliminya, untuk merendahkannya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Dan barang siapa yang memberi jalan keluar kepada seorang muslim dari sebuah kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepadanya dari sebuah kesulitan, dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang berusaha menutupi aib seorang muslim, maka Allah Azza wa Jal akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan selalu disesuaikan dengan jenis amalan. Kita membantu orang lain, ya, dengan penuh keikhlasan, penuh kecintaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan bantuan kepada kita. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama si hamba itu bersemangat, giat untuk menolong saudaranya.
Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, sebenarnya tidak ada yang merugikan kita saat kita harus mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, atau bahkan mengeluarkan biaya untuk membantu saudara kita. Nggak ada ruginya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita curahkan, apa yang kita berikan dari kebaikan-kebaikan untuk saudara kita. Jadi dalam agama ini patokannya jangan hitung-hitungan seperti matematika. Kalau jumlah tertentu dikurangi, jumlah tertentu bisa berkurang. Enggak, beda. Ya. Kalau dalam agama kebaikan itu enggak bisa dihitung, dan jangan menghitung-hitung kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya. Ya. Qala wa rawa Muslimun an Anas wa Ibnu Umar wa Abi Hurairah nahwu hadits Abi Ayyub radhiyallahu taala anhum fi tahrimi al-hajri fawqa thalath. Imam Muslim juga kata Syekh meriwayatkan dari sahabat Anas, dari sahabat Ibnu Umar, dari sahabat Abi Hurairah nahwa hadits Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, yang semisal dengan hadis Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu. Tentang apa? Fi tahrimil hajri fawqa thalath, tentang haramnya memboikot lebih dari 3 hari atau 3 malam. Wa fi lafdhiha, di sebagian teksnya berbunyi la hijrata fawqa thalathin. Enggak boleh memboikot lebih dari 3 hari atau 3 malam. Wa fi ba'dhiha, dan dalam sebagiannya teksnya berbunyi la hijrata fawqa thalathati ayyam. Tidak boleh memboikot melebihi 3 hari. Nah, inilah hadis-hadis yang disinggung sebelumnya oleh Syekh, bahwa banyak ya yang berhubungan dengan masalah boikot. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu hadza yadullu ala anna al-wajiba 'ala al-muslimi alla yazida fil hajri 'ala thalath. Semua ini menunjukkan bahwa yang wajib bagi seorang muslim dalam menghajar tidak boleh melebihi 3 hari atau 3 malam. Amma thalathu fala ba'sa. Kalau 3 hari atau 3 malam maka tidak mengapa. Ya, ada keringanan. Kenapa sampai dibatasi 3 hari, diberi keringanan 3 hari? Kata Syekh, li'anna an-nufusa qad ya'tariha ma ya'tariha minal ghadab wasyiddah wal karahah li syakhsin. Sebab jiwa itu kadang dikuasai oleh hal-hal yang wajar, ya, seperti oleh kemarahan, sikap keras, dan kebencian kepada seseorang. Bisababil khusumati, oleh sebab pertikaian. Kalau kita berselisih ya, dengan teman kita, ya secara naluri jiwa ini merasakan kekesalan kepadanya. Dan itu lumrah. Siapapun gak bisa lepas dari hal ini. Ya, jadi adanya kebencian kadang-kadang, adanya ketidaksukaan, adanya sikap kaku kepada seseorang, ya, itu bisa terjadi oleh sebab al-khusumah, pertikaian, awil mudharabati, atau pukulan, ya, aw ayyi udwanin, atau permusuhan dalam bentuk apapun. Fayas'abu alaihi an yukallimahu, sehingga membuat ya, seseorang itu sulit untuk mau bicara dengannya, dengan temannya. Nah,
Kita pun malas kan ketika bertikai dengan seseorang, selisih paham dengan seseorang, karena jiwa ini udah dikuasai oleh rasa ketidaksukaan, akhirnya malas ngomong dengannya. Ketika jumpa boro-boro mau salam, bahkan berusaha untuk menghindar jangan sampai berpapasan, kan begitu. Nah, subhanallah, ini adalah keringanan yang diberikan oleh syariat kepada kita. Bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla, bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga sebagai satu bukti bahwa Allah dan Rasulnya memberikan perhatian terhadap yang namanya perasaan manusia. Artinya dalam bergaul, dalam bermuamalah, kita harus memperhatikan perasaan orang lain. Jangan sampai seenaknya melakukan tindakan, ucapan, ya. Nah, qala famin rahmatillahi azza wa jalla an abaha al-hajra thalathata ayyam. Maka termasuk dari kasih sayang Allah azza wa jalla, Allah membolehkan melakukan pemboikotan selama 3 hari. Nah, melakukan pemboikotan selama 3 hari hatta yakhiffa ma fin nufus, hingga apa yang ada dalam jiwa itu menjadi ringan, ya. Minat ta'athur, yaitu dari pengaruh bi khusumatin, pengaruh pertikaian, au mudharabatin atau pukulan, au masabatin atau celaan, au nahwi dzalika atau semisal itu. Nah, sekali lagi, lumrah jiwa merasa menolak, berat ketika bertikai, ketika mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, ya, dari seseorang, sehingga timbul kebencian, enggan untuk berbicara. Nah, maka syariat membolehkan hal itu selama 3 hari. Lebih dari itu tidak diperkenankan. Thumma khairuhuma wa afdaluhuma alladhi yabda'u bis salam. Kemudian kata Syekh, yang paling baik dari keduanya dan yang paling utama adalah yang memulai mengucapkan salam. Misalnya setelah 3 hari, ya, yang paling baik dari keduanya, kedua pihak yang bertikai, yang sedang bermusuhan itu adalah yang paling duluan mengucapkan apa? Salam. Ya, melerai permusuhan, menghilangkan dendam dan kebencian. Nah, kalau seseorang mampu bersabar ketika disakiti oleh temannya, dia tetap kalau ketemu temannya berusaha untuk salam, tersenyum. Ini ya istimewa tentunya. Ini hal yang baik. Nah, dan jarang ada seperti itu. Tapi kalau ada, maka ini adalah akhlak yang terpuji. Fadlu minallah, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa hadza kulluhu yadullu ala anna al-wajiba 'ala al-mu'minin an yataraffa'u fawqa asbabil furqati wal ikhtilaf. Semua ini kata Syekh menunjukkan bahwa yang wajib bagi orang-orang yang beriman itu hendaknya mereka mengangkat dirinya di atas sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Artinya berusaha menghindar darinya. Wa an yatahammalu ma yaqa' bainahum minal khusumat, dan mampu ya, menanggung, bersabar atas apa yang terjadi di tengah-tengah mereka dari yang namanya pertikaian. Wa an yunsifa ba'dhum ba'dha fil huquq, dan hendaknya sebagian mereka menampakkan keadilan kepada sebagian yang lainnya dalam hal hak-hak, hatta tabqa al-mawaddah wal mahabbah wal ukhuwah wat ta'awun 'alal birri wat taqwa, sehingga tetap ada yang namanya kecintaan, kasih sayang, persaudaraan, kerjasama yang baik di atas kebajikan dan takwa. Ini tujuan utama yang diharapkan, ya. Wa idza da'atid daruratu wal hajatu ila al-hajri falyakun 3 ayyam fa aqall hatta yakhiffa ma fi an-nufus wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Kemudian yang terakhir kata Syekh,
Apabila memang ada tuntutan, kebutuhan untuk memboikot, maka hendaknya itu dilakukan selama 3 hari atau kurang dari itu. Ya. Agar apa? Hatta yakhiffa ma fin nufus, agar apa yang ada dalam jiwa itu kemudian melunak, ya, hilang. Gak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Dan yang paling baik dari keduanya, dua pihak yang bertikai, adalah yang memulai mengucapkan salam. Nah, kita baca satu hadis lagi, ya, uraian dari Syekh, yaitu tentang hadis Jabir yang tadi kita baca. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Hadza 'amun fi kulli syai'in. Yu'addu ma'rufan fil 'urfi. Hadis ini bersifat umum, meliputi segala sesuatu yang dianggap kebaikan secara 'urf, secara kebiasaan. Ya, karena kebaikan itu hal yang mudah, hal yang nampak, ya, sehingga secara kebiasaan pun kita dapat menilai gitu, bahwa ini baik, ya, ini buruk. Nah, maka segala sesuatu yang masuk kategori kebaikan secara kebiasaan itu disebut ma'ruf. Min kalimatin thayyibatin, min syafa'atin hasanatin, min muwasatin, min ghairi dzalika min wujuhil khair. Misalnya berupa kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang baik, min syafa'atin hasanatin, rekomendasi yang baik, kemudian juga muwasatin, ya, sikap memberi kemudahan, nah, kenyamanan, dan selain itu dari bentuk-bentuk kebaikan. Kulluhu yu'tabaru shadaqatun ala akhi. Semuanya masuk kategori sedekah. Ya. Semuanya masuk kategori sedekah yang diberikan kepada teman atau saudara. Lima fihi min jam'il qulub wa ta'lifiha wa taqarubiha. Sebab di dalamnya mengandung unsur upaya untuk menyatukan hati, ya, mengikatnya dan mendekatkannya. Hakadha rawahu al-Bukhari min hadisi Jabir radhiyallahu taala anhu. Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis ini dari sahabat Jabir. Wa rawa Muslimun mithlahu min hadisi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Imam Muslim juga meriwayatkan hal yang sama serupa dengannya, namun dari hadis Hudzaifah. Lafadznya adalah kullu ma'rufin shadaqah. Tiap-tiap kebaikan adalah sedekah. Fal matnu muttafaqun alaih. Maka secara matan ada kesepakatan sama antara Bukhari dan Muslim. Was-sahabiyyu mukhtalifun. Sedangkan sahabatnya berbeda. Kalau di Sahih Bukhari sahabatnya Jabir yang membawakan hadis ini, kalau di Sahih Muslim sahabatnya Hudzaifah. Ya, fa inda Muslimin as-sahabiyyu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa inda al-Bukhari as-sahabi huwa Jabir radhiyallahu taala anhu. Di Sahih Muslim sahabatnya adalah Hudzaifah, dan di Sahih Bukhari sahabatnya adalah Jabir radhiyallahu taala anhuma. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Pertama,
Afwan, Ustadz mau bertanya, kalau wanita habis keguguran dalam usia kandungan 3 bulan, lalu dia menganggap selama ini darah yang keluar adalah darah nifas, dan selama dia keluar darah dia tidak sholat. Dan kejadiannya ini sudah hampir 3 bulan yang lalu. Apakah sholatnya harus diqadha? Nah, darah yang keluar dalam kondisi yang seperti ini memang masuk kategori darah fasid, ya. Jika memang tidak mengetahui ya secara hukum hal tersebut, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa, tidak diqadha. Namun ya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadiannya sudah lama dan ya sangat sulit untuk bisa menghitungi secara pasti jumlah sholat yang ditinggalkannya. Kemudian Assalamualaikum, Afwan Ustaz, izin bertanya, jika ada seorang bapak mendiamkan anaknya, yakni gak mau berbicara dengan anaknya dikarenakan menyebarkan ilmu agama, bagaimana sikap seorang anak? Apakah dituruti atau tidak? Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika sesuai dengan apa yang ditanyakan di sini, maka sikap seorang anak adalah tetap menampakkan bakti yang baik kepada kedua orang tuanya, dalam hal ini adalah kepada ayahnya. Adapun apa yang dilakukannya dari menyebarkan ilmu agama, maka tetap harus dia lakukan. Dan tidak perlu menghentikan kegiatannya menyebarkan ilmu agama hanya karena ada kebencian, ketidaksukaan ya, dari orang tua atau dalam hal ini ayah. Namun sekali lagi, dalam urusan-urusan dunia hendaknya tetap menjalin hubungan dengan baik. Jangan sampai sikap ayah tadi menyebabkan tidak berbakti dalam urusan dunia. Nah, jadi ada hal lain yang masih bisa dilakukan oleh kita. Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah haram uang yang dihasilkan dari pencarian poin menonton iklan pada sebuah aplikasi? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, soal haram dan tidaknya mungkin lebih ke bagaimana ya, sistem dari apa yang disebutkan di sini. Intinya ya kalau apa yang ditonton itu hal yang haram, ya tentu saja itu berpengaruh pada penghasilannya. Nah, kemudian berikutnya Ustaz mau tanya, kalau hari Jumat yang lebih utama membaca surat Al-Kahfi apa meneruskan tadarus Quran yang biasa dibaca? Bolehkah sholat duha 2 rakaat saja? Nah, jazakumullahu khairan. Boleh, mau membaca surat Al-Kahfi juga itu ada hadisnya. Nah, mau membaca tadarus juga tidak mengapa, atau mau kedua-duanya juga tidak jadi masalah. Ya. Bolehkah sholat duha 2 rakaat saja? Nah, boleh. Paling sedikitnya 2 rakaat. Bolehkah memboikot seseorang karena telah memfitnah kita dan menjelek-jelekan kita di belakang? Nah, ya ini seperti yang tadi disampaikan bahwa kadang
jiwa nggak bisa dibohongi, merasa berat, kecewa, benci ya kepada seseorang yang ya telah melakukan sebuah kejahatan kepada kita dan kita tahu apa yang dilakukannya. Maka paling tidak ya 3 hari kita masih diberi uzur, boleh untuk memboikotnya. Nah, bagaimana menjawab syubhat tentang bolehnya mendoakan kejelekan untuk pemerintah dengan dalih doa Nabi Allahumma man walla min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Nah, doa ini ya doa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang bunyinya, ya Allah, siapa saja yang memimpin satu urusan dari umatku kemudian menyulitkan mereka, maka sulitkanlah dia. Dan siapa yang memimpin satu urusan dari urusan umatku kemudian menampakkan sikap yang lunak, kemudahan kepada mereka, maka berikan kemudahan kepadanya. Ini doa yang yang tersebut di pertanyaan ini sebenarnya akan kita bahas nanti insyaallah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram di bab tentang at-tarhib. Tarhib ya min masawi al-akhlaq, kurang lebih seperti itu. Nah, dan perlu diketahui bahwa doa ini tidak menjadi dalil bahwa kita boleh mendoakan kejelekan bagi pemerintah. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sebagai sebuah ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada siapa saja yang saat memimpin satu urusan kemudian menyulitkan ya orang-orang di dalamnya. Nah, menyulitkan orang-orang di dalamnya. Ini satu. Yang kedua, yang disebut dengan man waliya min amrin ummati atau man walla min amri ummati, siapa yang memimpin satu urusan dari kalangan umatku, ini tidak tertuju khusus kepada waliul amr, pemerintah. Tapi ini ditujukan kepada setiap orang yang secara kebetulan memiliki tanggung jawab mengatur sesuatu ya dalam skup kecil. Nah, ini juga dituntut untuk tidak menyulitkan ya, tidak memberatkan. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan siapa yang memimpin satu urusan di sini tidak tertuju khusus kepada pemerintah ya, penguasa, tapi secara umum berlaku. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini sebagai upaya nasihat kepada kita, kepada semuanya termasuk pemerintah, untuk senantiasa memberi kemudahan ya, kepada siapa saja yang kita pimpin dalam satu urusan. Atau kalau pemerintah berarti memberikan kemudahan kepada rakyat-rakyatnya dalam ya, satu urusan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.